ChatGPT, I have a question. Who are the top 3 most influential people to ever live? Hi, Lily J. The top 3 most influential people in history are often cited as number 3, Jesus Christ. As the central figure of Christianity, Jesus' teachings have profoundly influenced Western thought, values, and ethics. Number 2 is Isaac Newton. Newton's contributions to science, especially in physics and mathematics, transformed our understanding of the natural world. And the number 1 most influential is Prophet Muhammad. Muhammad unified Arabia with Islam. His influence extends beyond religion, affecting law, culture, political, and societal structures, inspiring profound scientific, mathematical, and philosophical advancements, making him a pivotal figure in history that continues to influence people today worldwide. Wow. Honestly, guys, I can't even make this up. If you don't believe me, just try it yourself. What do you guys think? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketika ChatGPT, yang kemampuan daripada AI ChatGPT itu membaca seluruh dokumen yang ada di Google, dia mendapati bahwa sosok yang nomor 3 itu adalah Yesus Kristus. Kenapa dinobatkan di nomor 3? Memberi pengaruh. Hanya memberi pengaruh ke sebagian umat yang ada di muka bumi ini ya. Salah satu contohnya, di tempat kelahirannya. Di tempat kelahirannya di mana sosok Yesus Kristus itu dipercaya sebagai Tuhan, yang pengorbanan daripada Tuhan menghadiahkan anak tunggalnya yang kemudian menjadi penebusan dosa untuk umat Kristiani. Bahkan pengaruhnya sendiri tidak bisa dan bahkan minim kemampuan di dalam hal mengkristenkan orang-orang di tanah kelahirannya, di mana Yesus Kristus lahir dari Nazaret dan orang di daerah tersebut rentan beragama Yahudi daripada beragama Kristen. Terus untuk sosoknya Yesus Kristus begitu banyak diragukan. Mana pembuktian daripada keraguan terhadap sosok Yesus Kristus? Yaitu dengan adanya perdebatan manusiawi, pemutusan ataupun pemangkatan daripada manusiawi terhadap siapa sosok Yesus Kristus. Kita meninjau daripada awal-awal penyebaran daripada kekristenan sendiri, yaitu ada konflik dengan kekaisaran Romawi. Yaitu di era awal-awal, dulunya pada masa di era Kaisar Romawi itu Kristen diterima ya. Pertama sempat ditolak oleh Kaisar Romawi, kemudian diterima. Setelah kemudian diterima dengan syarat mereka akan difasilitasi dan kemudian mereka akan dikembangkan gerejanya dengan syarat mereka wajib menaati yaitu perintah kekaisaran, di mana perintah kekaisaran lebih besar daripada perintah paus. Ya, di mana adatnya Romawi yaitu meyakini bahwa kaisar itu layaknya Tuhan, dipatuhi layaknya Tuhan. Lalu timbullah perdebatan di antara kekristenan sendiri, di mana saat itu mereka bukan ambigu, mereka itu berpikir siapa yang lebih harus ditaati. Haruskah lebih menaati paus ataukah lebih menaati Kaisar Romawi sendiri? Lalu kemudian adanya pemberontakan daripada perencanaan terhadap mengkudeta kaisar. Setelah kemudian Kristen berkembang. Setelah kemudian mengkudeta kaisar dan merubah pemahaman kaisar, akhirnya adalah ada satu sosok yang kemudian ataupun ada oknum ataupun organisasi pemicu damai yang membuat urusan kekaisaran ataupun kerajaan itu urusan kekaisaran, namun urusan kekristenan dimasukkan ke dalam urusan agama. Jadi antara negara dan agama dipisahkan. Kemudian tidak jauh daripada itu, di antara kekaisaran pun di situ juga terjadi gontok-gontokan dan salah pahaman. Di antara kepausan pun terjadi gontok-gontokan dan kesalahpahaman, di mana ajaran-ajaran baru terus lahir, di mana ajaran-ajaran tersebut terus berkembang, di mana beda gereja beda pemahaman, di mana ada satu fatwa bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Jadi jika ada pemahaman yang di luar Katolik, maka pemahaman tersebut ditolakkan dan dikatakan bidat. Seperti itu teman-teman. Namun setelah itu ada beberapa kelompok yang mendeklarasi hal tersebut, termasuk Cipirus
Maximus, dan Galilea. Ya. Setelah kemudian mereka yang mendeklarasi, justru mereka yang mengkhianati. Hingga kemudian perbuatan keji pun terjadi, kekerasan terhadap mereka pun terjadi, ataupun kezaliman. Di mana ada yang dipotong tangannya, dipotong kemaluannya, bahkan dicungkil matanya, bahkan dipotong lidahnya. Misalnya seperti Maximus, yang berani datang mendeklarasi ajaran yang dia pahami, yang kemudian dia juga dieksekusi. Lalu Martin Luther kemudian setelah kemudian dia ditawan, saat dia ingin dieksekusi karena pemikirannya di luar pemahaman gereja Katolik, untung ada temannya yang menyelamatinya, hingga kemudian ajaran Protestan juga bisa dibangun untuk menunjukkan bahwa inilah ajaran yang sangat tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena Yesus Kristus adalah satu sosok, sudah pasti dia satu esensi, sudah pasti dia satu pemahaman. Ya, maksudnya gini, ketika Anda melihat seorang Daman, maka Anda akan pahami siapa si Daman. Sudah pasti dia lahir di Aceh misalnya, dia lahir di Aceh dengan bentukan rambut yang seperti ini dan pemahaman yang seperti ini dan seperti itu. Tidak ada perbedaan terhadap Daman, kecuali ada orang yang memandang Daman dengan istilah yang berbeda. Kecuali ada putus mata rantai, misalnya gini. Ada orang yang kemudian tidak sejaman dengan saya menceritakan saya tentang siapa saya. Itu menunjukkan apa? Ada keambiguan dalam menceritakan saya. Misalnya, ada orang yang menceritakan saya 100 tahun setelah saya, yang dia tidak pernah bertemu saya. Maka dia akan menjelaskan serampangan terhadap saya, tebak-tebakan terhadap saya. Makanya akan ada perbedaan pendapat. Misalnya, Daman dulunya gubernur. Ada yang mengatakan, oh bukan, dia Kang Cilok. Oh bukan, dia adalah yang mencari sawit misalnya. Kenapa kemudian hal itu bisa terjadi? Karena apa? Ketidaksezamanan. Hingga kemudian denom-denom di dalam kekristenan, pemahaman-pemahaman yang di dalam kekristenan akhirnya berbeda. Misalnya, daripada awal-awal itu ada yang namanya pemahaman, kalau kita sebut sekarang oneness ataupun Jesus only, di mana mereka memahami bahwa Roh Kudus, Bapa itu tercantum dalam satu Yesus tersebut, di mana mereka meyakini bahwa yang mati di dalam salib Bapa, berikut Roh Kudus, berikut Yesus Kristus. Di mana itu dibidatkan di dalam masa konsili. Begitu juga pemahaman Theotokos terhadap Maria, di mana Theotokos itu dinobatkan sebagai Bunda Allah, ya, sebelum diganti menjadi Bunda Yesus. Di mana di era masa konsili Chalcedon itu mereka itu membicarakan tentang kebidatan orang yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu Bunda Allah. Hingga kemudian Bunda Maria diganti menjadi Bunda Kristus, ya, Mom of Christ, ya, menggantikan Mom of God. Itu dalam keputusan konsili. Menunjukkan apa? Bagaimana sosok Yesus Kristus ini akan berpengaruh jika pemahaman terhadap Yesus Kristus ini juga berbeda-beda. Menunjukkan apa? Ada diskomunikasi ataupun miskomunikasi yang membuat pemahaman manusia berbeda-beda tentang sosok Yesus Kristus. Namun, ketika kita melihat sosok kedua yaitu Isaac Newton, di mana dia berpengaruh penting terhadap manusia memandang alam, manusia memandang perputaran alam di arah sains gitu, di arah saintifik, ataupun memandang alam di balik algoritma alam, ya, misalnya adanya setiap prosesi daripada alam ini mengandung angka, sehingga Isaac Newton ini dipandang sebagai sosok yang terkenal, sangat berpengaruh terhadap kecerdasan manusia di dalam menentukan prosesi alam yang ilmiah. Setelah itu ada Prophet Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri terkenal karena apa? Bangsa Arab yang jahiliyah dulunya, ya, dengan ajaran yang kalau kita berpikir sangat mustahil akan mengubah kebiasaan buruk mereka. Apa kebiasaan buruk mereka? Berperang. Apa kebiasaan buruk mereka? Membangun berhala-berhala dan menjadikan itu sebagai sesembahan mereka. Di mana mereka di mana mereka itu mendiskriminasi wanita. Artinya apa? Wanita itu adalah kaum rendahan di era mereka. Lalu kemudian mereka menobatkan. Apa yang mereka nobatkan? Bahwa manusia patut diperjualbelikan layaknya barang. Misalnya ada tawanan dijadikan budak. Misalnya ada orang yang kemudian diculik, kemudian dijadikan budak dan diperjualbelikan. Begitu rendahnya manusiawi di mata era jahiliyah bangsa Arab sebelum sampai Rasulullah. Begitu sampai Rasulullah di tahun 2025, apa yang kita dapati? Perbudakan hilang. Wanita dipandang dengan derajat
yang sama, walaupun dalam segi pemutusan masalah lelaki lebih didahulukan mungkin. Setelah itu kita melihat persatuan daripada bangsa Arab setelah lahirnya Nabi Muhammad dengan prosesi perlahan, dengan prosesi hukum yang pelan-pelan muncul di Arab. Artinya apa? Mengekang manusia untuk mendapati hukum sewajarnya terhadap manusia, yang membuat manusia itu terkekang dengan hukum Tuhan, yang membuat manusia itu daripada kebinatangannya kembali menjadi manusia, yaitu dengan satu sosok, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana sosok Nabi Muhammad adalah satu manusia yang berhasil mengubah dunia, di mana bangsa Arab tidak mungkin dipersatukan dengan Islam karena jauh berbeda tradisi, karena jauh berbeda kepercayaan, karena jauh berbeda berbeda adat. Di mana mereka berpaham pagan, di mana mereka berpaham bahwa adanya teofani Tuhan terhadap satu media yang harus kemudian disembahkan. Nabi Muhammad mengembalikan otak manusia seperti yang disebutkan oleh ChatGPT, yaitu filosofi. Mengembalikan otak manusia kepada sewajarnya berpikir, di mana saat kamu melihat semua makhluk ini, semua engkau dapati akan adanya ketiadaan. Pandur ila nafsika summan taqili lil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi kama dalilul adami. Kamu lihat ke langit yang paling tinggi dan ke bumi yang paling rendah kepada jiwamu dan apapun yang terjadi di depanmu. Di mana kamu akan dapati semuanya berasal daripada tiada kepada ada dan kepada tiada lagi. Maka semua itu mendapati dalil kelemahan. Maka saat kamu menobatkan Tuhan, tidak mungkin yang maha kuat berada satu wadah dengan maha lemah. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Kembalilah akalmu kepada dasar pikiranmu untuk menunjukkan apa? Itulah perbedaanmu ketika diciptakan oleh Tuhan. Apa beda kamu dengan sesuatu yang tidak diberikan akal pikiran kepadanya? Untuk mengembalikan bangsa Arab saat itu ke arah pemikiran yang logik, di mana segala sesuatu yang disembahkan itu tidak boleh ada yang namanya satu titik kelemahan. Karena dengan mulut, dengan suara kita berani mengatakan apa itu Tuhan Maha Kuasa. Tidak mungkin adanya penyembahan terhadap sesuatu yang tidak Maha Kuasa. Misalnya ketika mereka menyembah berhala, Nabi Muhammad di dalam Al-A'raf mengatakan amtakulu bukan amlahum rijlun yamshuna, adakah itu berhala mempunyai kaki yang kemudian berjalan ke atasmu? Adakah itu berhala yang kemudian mempunyai mulut hingga kemudian berbicara denganmu? Nabi Muhammad memainkan kepala mereka, sama seperti moyangnya yaitu Abraham. Saat kemudian Namrud datang menanyakan, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala ini semua? Ibrahim bermain logika saat itu. Apa yang dimainkan logika oleh Nabi Ibrahim? Coba engkau lihat. Sekarang kapak itu ada di mana? Di patung paling besar. Dia mengatakan, tidak mungkin patung itu bisa menghancurkan patung-patung lainnya. Saat Namrud berkata tidak mungkin, Nabi Ibrahim sedang menyentil akalnya bahwa segala sesuatu yang patut disembah, tidak mungkin ada kelemahan padanya. Tentang hukum, di mana begitu datangnya Nabi Muhammad berlakulah semua hukum had, hukum kisas, hukum hukum waris hukum waris, bagaimana hak di dalam hak anak, hak istri, hak wanita dan semuanya. Kemudian dengan hak perjualbelian ataupun perniagaan yang membuat keluarlah mereka daripada menghalalkan segala cara untuk mendapati keuntungan. Yaitu kemudian datang Nabi Muhammad dengan segala hukum yang diberitahukan oleh Tuhan. Kemudian manusia hidup secara teratur. Bagaimana hidup secara teratur? Bedakan bertemu Tuhan dengan manusia. Bertemu manusia kamu boleh serampangan. Bertemu Tuhan maka bersucilah. Seperti ajaran para rasul sebelum kamu. Tidak ada yang namanya masuk ke tempat yang suci kemudian kamu dalam keadaan kotor. Misalnya kita masuk dengan sepatu yang bekas injak tai kucing misalnya. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Tapi bertemu dengan Tuhan, maka berlakulah layaknya seorang hamba yang sedang memuliakan Tuhan. Urusan perniagaan, agama mana yang merunutkan hukum riba?
cuma Islam. Untuk menunjukkan apa? Bahwa dengan kedatangan Nabi Muhammad mempengaruhi perniagaan yang unsurnya tipu daya. Kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad saling menguntungkan di antara penjual dan pembeli dengan teraksesnya hukum riba, dengan pengekangan daripada hukum riba, hingga manusia kembali kepada dasarnya menjadi manusia yang insanun kamil. Artinya apa? Manusia yang sempurna ketika berhasil menggunakan akalnya, ketika berhasil tahu jikalau aku memberikan mudarat terhadap orang, maka suatu saat orang akan memberikan mudarat kepadaku. Maka yang paling penting yaitu adanya maslahah kepadanya dan juga adanya maslahah kepadaku. Dengan adanya pengekangan daripada hukum riba, kemudian manusia di dalam hal perniagaan memberlakukan hukum di mana harus saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Kemudian di dalam hukum perang, Nabi Muhammad menurunkan bagaimana sistem perang. Jangan pernah kamu berperang kepada sesuatu yang tidak memicu perang. Bagaimana? Dengan merunutkan dua klasifikasi kafir, yaitu ada kafir harbi dan kafir zimmi. Di mana kafir harbi jika berpotensi menyerang, maka kamu boleh serang karena dia menyerangmu. Tapi kafir zimmi maka wajib di atasmu menjaganya di atas kemanusiaannya dan berbuat baiklah kepada mereka sekalipun mereka tidak menyembah Allah. Dan itu berlaku. Dan daripada sistem pemerintahan, di mana dengan runutan hukum-hukum qadi, hukum-hukum hakim, bagaimana ketentuan seorang hakim, bagaimana ketentuan seorang qadi di dalam memimpin umatnya, di dalam menaati seorang qadi tersebut, bagaimana umatnya dikekang oleh hukum Islam di balik penyampaian seorang qadi yang dirunutkan hukumnya di dalam hadis dan Al-Quran, yang membuat manusia itu kembali ke arah keadilan saat dipegang oleh qadi-qadi yang adil, yang kemudian hukum tersebut merunut di atas Al-Quran, merunut di atas hadis, di mana mereka mendapati keadilan daripada hukum qadi dan bagaimana si hakim mempelajari hukum Islam dan itu relevansi terhadap manusia. Kita bisa melihat di era masa-masa dinasti, ya, di era masa-masa khulafah ataupun masa khilafah, di mana masa-masa khulafaur rasyidin, di era masa-masa gubernur, ya kan, di mana yang dilantik selalunya menjadi adil. Karena apa? Mereka takut akan Tuhannya. Karena apa? Landasan Nabi memberi pengaruh bahwa manusia jika dekat dengan Tuhannya, maka jika manusia lain tidak tahu, maka Tuhan tahu, yang membuat manusia itu takut karena kemahatauan Tuhan. Lalu sosok penting Nabi Muhammad, pengaruh besar. Kenapa dikatakan menjadi pengaruh besar? Dia yang lahir sendiri, memberitahukan Islam yang di luar pemahaman Quraisy, mampu mengislamkan tempat kelahirannya, bahkan tersebar ke seluruh bumi. Ya, di mana dia berani mengklaim bahwa ini ajaran rahmatan lil alamin, menjadi kunci jawaban terhadap seluruh alam, dan itu diakui oleh dunia. Islam adalah agama yang paling cepat pengembangannya. Kita ingin membandingkan dengan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus seandainya kita mengatakan jikalau dia adalah sosok berpengaruh di tanah kelahiran, seharusnya semuanya akan beragama Kristen. Terus saat Kristen ada, seharusnya satu pemahaman, tidak beda-beda pemahaman. Karena jikalau beda pemahaman, pasti itu datang daripada pikiran kotor manusia. Yang menunjukkan apa? Aku membaca, kamu membaca, dia membaca. Nah, aku menyimpulkan, dia menyimpulkan, dan kamu menyimpulkan. Aku beda pemahaman, kamu beda pemahaman, kamu beda pemahaman. Menunjukkan apa? Ketika ada pemahaman tersebut adalah yang namanya yang banyak pengikut maka menjadi menang. Kita melihat daripada ajaran Tritunggal. Itu di era masa Tritunggal itu kenapa kemudian mereka menjadi jadi point of view daripada kekristenan terhadap pemahaman Tritunggal, ya. Karena apa? Karena mereka yang duluan besar. Awalnya dengan masih pemahaman Theotokos, kemudian setelah diganti Theotokos, dilengsarkan Bunda Maria, diganti sebagai Roh Kudus. Kemudian apa? Karena mereka banyak pengikutnya, membidatkan yang lainnya. Padahal kitab Barnabas tercetak. Padahal kitab Filipus, Injil Filipus ada, Injil Maria ada. Tapi semuanya dibidatkan yang tidak sepemahaman dengan mereka. Lalu kita akan bertanya, siapa sih sebenarnya sosok Yesus Kristus di luar apa yang kalian jabarkan? Kan gitu. Kita saat meninjau ilmuwan, misalnya seperti Isaac Newton, ataupun siapapun para ilmuwan, ya, yang setelah mereka meneliti, mendapati temuan, ternyata apa yang mereka temui sudah duluan diberitahukan oleh Al-Quran. Misalnya adanya gravitasi,
Al-Quran sudah memberitahukan, kemudian mereka dapati masalah gravitasi. Misalnya, masalah filosofi ataupun logika, ilmu logika misalnya, yang didapati oleh Aristoteles dan semuanya misalnya, para filsuf. Ya. Pemikiran filsuf itu, derajat tertinggi filsuf ada di Al-Quran. Jadi saat mereka menemukan teori, Al-Quran sudah membahas teori itu terlebih awal. Setelah itu saat kemudian ditemukan hitungan, cara sistemasi berhitung, Al-Quran sudah duluan menjabarkan tentang masalah hitungan. Masalah apa yang tersimpan di bawah laut, Al-Quran juga menjabarkan. Apa yang ada di atas bumi, Al-Quran sudah duluan menjabarkan bagaimana matahari ataupun bumi itu bekerja, ataupun tata surya itu bekerja, sudah duluan dijabarkan oleh Al-Quran. Makanya dikatakan bahwa Nabi Muhammad menjadi sosok pertama karena melingkup semua. Ya, maka pengetahuannya melampaui segala agama. Luar biasa, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salim. Mantap. Demikian reaksi saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah Islam. Karena apa? Ajaran yang datang daripada Tuhan pasti memiliki satu utusan dengan satu pemahaman umatnya terhadap dia. Sudah pasti tidak ada simpang siur. Akan tetapi sudah pasti itu adalah sosok yang paling cerdas karena mampu memberi pengaruh besar terhadap dunia dan terhadap kecerdasan manusia. Luar biasa, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.